Halo semua, sahabat Nusantara, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan mengupas tentang sejarah Atlantis. Anda pernah dengar legenda Atlantis? Ini merujuk pada cerita Plato pada 335 sebelum Masehi. Dalam salah satu karyanya, Plato menceritakan tentang Atlantis yang hilang. Konon, Critias, nama orang dalam buku Plato, mendengar kisah Atlantis dari Solon, dan Solon mendengarnya dari seorang pendeta Mesir. Atlantis digambarkan sebagai negeri dengan peradaban yang sangat maju. Sayang, seperti diceritakan Plato, negeri hebat itu tenggelam ke dalam samudera hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Itu diperkirakan terjadi pada tahun 11.600 tahun yang lalu. Cerita soal Atlantis mengundang rasa penasaran. Banyak orang yang berusaha mencari jejak-jejak kerajaan hilang itu. Ratusan ekspedisi dilakukan untuk mencari jejak Atlantis di Siprus, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia hingga Mesir. Hasilnya pun nihil. Belakang seorang penulis Brazil, Profesor Aristo Santos, membuat kegemparan dalam bukunya Atlantis The Lost Continents Finally Found. Santos menyimpulkan bahwa peradaban Atlantis ada di Kepulauan Indonesia. Banyak pakar, terutama pakar geologi, membantah hipotesis Santos ini. Kita tak akan membahas polemik ini. Bung Karno juga bercerita soal Atlantis. Bung Karno melakukan di depan rapat para panglima ALRI di Tanjung Priok, Jakarta. Awalnya Bung Karno berbicara mengenai mitos Nyi Roro Kidul. Lalu Bung Karno bilang, ada kupasan yang mengatakan bahwa di selatan Pulau Jawa ini ada satu pulau besar yang seperti Nusa Tembini, diera oleh seorang Raja Putri. Raja Putri itu, kata Bung Karno, mempraktekkan hukum matriasal. Akan tetapi kerajaan Nusa Tembini tenggelam ke dasar laut. Nah, inilah yang kemudian dikenang dengan cerita Nyi Roro Kidul. Ia mencoba menjelaskan di sebelah barat Eropa dan Afrika Barat, kemudian sebelah timurnya Amerika Utara dan Amerika Selatan terdapat ruang kosong, sepertinya di tengah itu ada lubang, katanya. Menurut Bung Karno, kemungkinan besar kawasan itu dulunya benua besar yang pecah. Di sebelah sini Amerika Utara dan Amerika Selatan, di sebelah sini Afrika dan Eropa, dan di tengah-tengahnya itu ada satu pulau besar yang dinamakan Atlantis, ungkap Bung Karno. Pulau besar itu katanya dilingkari oleh lautan luas yang disebut Lautan Atlantis. Pulau besar Atlantis itulah yang tenggelam. Jadi Bung Karno menyimpulkan Atlantis itu ada di tengah-tengah antara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Afrika Eropa. Lebih jauh, Bung Karno menjelaskan kerajaan Atlantis ini juga diperintah oleh seorang raja perempuan. Hukumnya pun bersifat materikal. Bagi Bung Karno hal itu memang sangat masuk akal. Karena seperti ditulis dalam buku Sarinah, hukum tertua dalam sejarah manusia itu adalah matriarkal. Namun Bung Karno menegaskan, cerita Atlantis agak berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Bung Karno tidak ingin melihat kepercayaan Nyi Roro Kidul itu berakhir sebagai mistis belaka. Baginya, cerita Nyi Roro Kidul hanya simbol belaka, bahwa jikalau kita bersatu dengan laut bisa menjadi negara maritim, maka kita akan menjadi negara kuat. Jadi dalam konteks ini, Bung Karno tidak sedang membenangkan diri dalam pendiskusian soal mitos. Sebaliknya, ia berusaha menarik kepercayaan itu sebagai penanda simbolis belaka. Dengan begitu, ia berusaha menjadikan cerita Nyi Roro Kidul sebagai legitimasi bahwa kita harus memperkuat karakter maritim bangsa kita. Mungkin itu saja informasi yang bisa kami berikan tentang negara Atlantis sebagai negara yang hilang. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share.